Kisah sahabat Nabi Ammarah bin Hazm. Ammarah bin Hazm adalah seorang sahabat Ansar dari kabilah Bani Malik. Pada perang Tabuk, pada mulanya Ammarah diserai untuk memegang panji dari Bani Malik, tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya kembali dan menyerahkannya kepada Zaid bin Sabit. Ammarah jadi berpikir, jangan-jangan ia telah melakukan kesalahan sehingga beliau mengubah keputusannya tentang pemegang panji itu. Ammarah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta maaf kalau memang melakukan kesalahan. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang melaporkan kepada engkau tentang diri saya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memahami maksud sahabatnya ini, bersabda, tidak ada kesalahanmu, tetapi ini saya lakukan itu karena ternyata Zaid lebih banyak menghafal Al-Quran daripada kamu. Al-Quranlah yang menyebabkan ia lebih didahulukan dalam memegang panji dari kaummu. Ammarah lega, dan ia pun ikhlas panji Bani Malik dipegang oleh Zaid karena kelebihannya dalam menghafal Al-Quran. Dalam suatu perjalanan atau pertempuran, unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lepas talinya dan menghilang entah kemana. Para sahabat menyebar ke berbagai arah untuk mencarinya, sedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu di tenda milik Ammarah bin Hazm. Tanpa disadari oleh Ammarah, seorang lelaki munafik bernama Zaid bin Lasid Al-Qainuqai ikut serta tinggal di tendanya. Orang munafik tersebut berkata dengan pelan menggumam kepada beberapa orang di sekitarnya, "Bukankah Muhammad ini mengaku sebagai nabi dan ia mengklaim dirinya mengabarkan kepada kalian tentang berita dari langit, tetapi mengapa ia tidak tahu di mana untanya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ammarah tidak mendengar perkataannya, tetapi tiba-tiba malaikat Jibril datang mengabarkan tentang lelaki munafik tersebut serta keberadaan unta beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ammarah, "Ada orang yang mengatakan, Muhammad ini mengaku sebagai nabi dan ia mengklaim dirinya mengabarkan kepada kalian tentang berita dari langit, tetapi mengapa ia tidak tahu di mana untanya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang sekitar beliau, kemudian bersabda lagi, "Demi Allah, aku tidak tahu apa-apa selain hal-hal yang diberitahukan Allah kepadaku. Dan Allah telah menunjukkan kepadaku akan untaku tersebut, ia berada di lembah ini, di jalan ini dan itu, ia tertahan untuk kembali ke sini karena tali kekangnya tersangkut pada sebuah pohon. Pergilah ke tempat itu dan bawalah ini kemari." Ammarah segera pergi ke tempat yang ditunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menemukan unta beliau di sana. Ia segera kembali dan menyerahkan unta tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menunjukkan si orang munafik tersebut kepadanya. Ammarah segera berdiri dan berkata lantang, "Demi Allah, sangat menakjubkan apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkataan seseorang yang telah diinformasikan Allah kepada beliau, yakni begini dan begini." Ammarah menceritakan dengan jelas tentang peristiwa tersebut. Tampaknya Zaid bin Lasid merasa tersentil oleh perkataan Ammarah. Maka ia berkata, "Demi Allah, iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadaku untuk mengkonfirmasi." Dengan perkataannya tersebut seakan-akan ia membantah telah berkata seperti itu, bahkan menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbohong karena tidak mengkonfirmasikan sebelumnya kepadanya. Tentu saja Ammarah menjadi marah dengan perkataannya tersebut. Sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu dicintai dan diyakini kebenarannya tanpa reserve, secara tidak langsung telah dituduh berbohong oleh Zaid bin Lasid. Segera saja Ammarah berkata, "Wahai hamba-hamba Allah,
Di tendaku ada seorang yang licik sementara aku tidak menyadarinya. Kemudian Ammarah menunjukkan pedangnya kepada Zaid sambil berkata, "Keluar dari tendaku wahai musuh Allah, jangan bersamaku." Zaid yang kurang sigap berkelit sempat terkena ujung pedang pada lehernya hingga terluka, kemudian ia melarikan diri.